Hai sahabat Zodiak ID semua, terima kasih sudah hadir di video kali ini di channel Zodiak ID. Pada kesempatan kali ini pemirsa semua, saya Mas Agung Zodiak ID akan mencoba membacakan prediksi untuk Indonesia, negara Indonesia di bulan Mei 2022. Sepanjang bulan Mei banyak akan terjadi hal-hal yang akan mungkin terjadi pada negara Indonesia. Berikut ini prediksinya, tapi sebelum itu pemirsa mohon tetap selalu support dulu channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya di pojok kanan bawah supaya Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update video-video terbaru di channel Zodiak ID ini. Terima kasih. Baiklah pemirsa semua, seperti apa sih prediksi untuk di bulan Mei untuk negara kita Indonesia? Seperti itu ya. Berikut akan dibacakan prediksinya secara terpisah ya. Pertama akan diprediksikan secara ekonomi, yang kedua secara politik, dan yang ketiga adalah secara sosial budaya, seperti itu. Baiklah, yang pertama yaitu prediksi secara ekonomi. Di sini secara ekonomi Indonesia ada terbuka 3 buah kartu seperti itu ya. Yang pertama di sini ada kartu The Empress ya, posisinya terbalik, dan yang kedua di sini ada kartu The High Priestess, dan yang ketiga di sini ada kartu The Magician seperti itu ya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Kartu The Empress ini ya disimbolkan dengan seorang ratu yang cantik yang menggunakan mahkota yang penuh bintang dan memegang tongkat kerajaan. Ratu ini menggambarkan kesuburan, kehidupan yang jauh lebih baik seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar beberapa kasus-kasus seperti pandemi atau mungkin kesulitan-kesulitan yang sebelumnya dilalui oleh masyarakat di bulan-bulan sebelum-sebelumnya, kemungkinan besar secara ekonomi di bulan Mei ini akan jauh lebih baik. Itu yang mungkin akan terjadi. Dan kartu ini juga adalah sebuah jawaban dari permasalahan yang muncul. Segala sesuatu akan berakhir dengan indah. Jadi beberapa kasus-kasus yang belum sempat terpecahkan di bulan sebelumnya akan mulai ada titik terang di bulan Mei ini seperti itu ya. Dan terkadang ada beberapa hal yang diawali dari hal-hal kecil ya, seperti misalnya kasus-kasus kecil yang akan mulai terbuka sehingga kasus kecil tersebut akan membuka hal-hal yang lebih besar seperti itu ya. Itu yang mungkin akan terjadi di sepanjang bulan Mei secara ekonomi. Dan yang berikutnya juga di sini ada kartu The High Priestess. Ya, The High Priestess sendiri mengisyaratkan seorang ratu yang duduk di antara dua pilar. Hidup itu sebuah pilihan. Jadi masyarakat Indonesia dihadapkan pada beberapa pilihan di bulan Mei ini, di mana pilihannya adalah pilihan yang cukup sulit, yang mana masyarakat harus cerdas untuk memilih yang mana terbaik untuk mereka. Karena kartu ini adalah kartu yang menggambarkan kebimbangan. Jadi akan ada kondisi di mana masyarakat bimbang dalam sedang atau menghadapi berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan ekonomi seperti itu ya. Seperti halnya gambaran seorang ratu yang arif bijaksana. Jadi masyarakat pun sepertinya untuk Indonesia sendiri di bulan Mei ini dituntut untuk bisa berpikir secara bijaksana gitu ya. Terkadang tidak setiap stigma atau tidak setiap keputusan ataupun kebijakan mesti harus disikapi dengan buruk seperti itu ya. Terkadang pasti ada sisi positifnya seperti itu. Oleh karena itu masyarakat penting sekali selain mengikuti logika juga mengikuti kata hati. Karena terkadang kata hati tersebut akan membuat tujuan hidup kita lebih baik seperti itu ya. Jadi tidak perlu membuat keputusan yang tergesa-gesa. Pemerintah pun juga disarankan untuk sabar dan hati-hati dalam membuat keputusan yang akan memberikan hasil yang baik. Jika tergesa-gesa memberikan keputusan, maka siap-siap sebagai pihak pemerintah akan mengalami protes besar-besaran daripada masyarakatnya seperti di bulan ini. Sedangkan di kartu yang ketiga, di sini ada kartu The Magician. Magician sendiri mensyaratkan atau melambangkan seorang pria yang mengangkat tongkat dengan satu tangan, sementara beberapa alat magical lainnya terletak di meja. Pria tersebut menggambarkan seorang yang memiliki kepandaian, kecerdasan. Jadi sebagai sosok pejabat ya, atau mungkin orang yang penting di dunia pemerintahan gitu ya, pejabat tersebut adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas gitu ya. Sayangnya kadang manusia menggunakan kelebihan ini untuk memanipulasi orang lain. Jadi akan ada mungkin ya dalam hal ekonomi gitu ya, pihak-pihak atau mafia-mafia atau mungkin istilahnya
oknum-oknum seperti itu ya, yang akan memanfaatkan kondisi, situasi dan keadaan yang mungkin kurang menguntungkan yang terjadi di negara Indonesia ini di bulan Mei itu untuk kepentingan ataupun keuntungan mereka sendiri. Jadi kartu ini pada dasarnya menggambarkan hal yang positif di mana Anda memiliki banyak ide dan kepercayaan diri asalkan digunakan dengan baik. Namun sayangnya ada beberapa oknum atau pihak-pihak yang masih saja memanfaatkan kesalahan atau istilahnya kekisruhan di masyarakat seperti itu ya untuk kepentingan mereka sendiri seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu diwaspadai di sepanjang dari segi ekonomi. Sedangkan dari segi politik, di sini ada pesan dari kartu The Strength ya, kartu yang pertama, dan kartu yang kedua ada kartu The Chariot, dan kartu yang ketiga ada kartu The Sun. Oke, kartu The Strength di sini posisinya terbalik ya pemirsa. Jadi kartu Strength sendiri mensyaratkan seorang singa, seorang wanita yang mengelus singa ya, terbalik ya. Jadi kartu ini juga bisa berarti di Indonesia sendiri di bulan Mei ini sepertinya masyarakat harus bisa lebih cerdas untuk bisa menilai yang mana yang paling baik. Jadi di sini sudah terlihat ya siapa tokoh yang akan muncul di bulan Mei ini, siapa sosok-sosok yang akan viral seperti itu ya, dan masyarakat sudah cerdas menilainya seperti itu ya. Oleh karena itu saatnya untuk masyarakat Indonesia sendiri di bulan Mei ini menggunakan logika untuk bisa lebih menilai segala sesuatunya, bukan hanya mengikuti hati dan perasaan saja. Ingat, keputusan masyarakat pun juga akan dilandasi dengan pemikiran yang matang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang masih memutuskan segala sesuatu dilandaskan dengan emosi, itu bisa membawa Anda pada masalah ya di bulan Mei ini. Jadi pikirkan matang-matang solusi yang terbaik karena kesuksesan negara sudah ada di depan mata ya. Sedangkan untuk kartu yang kedua, The Chariot, terbalik seperti itu ya, disimbolkan dengan seorang prajurit yang berdiri di antara sphinx hitam dan sphinx putih sebagai lambang keseimbangan atau balance. Nah, prajurit itu melambangkan masyarakat Indonesia yang sekarang sedang berjuang di bulan Mei ini untuk bisa mencapai kesuksesan. Jadi dalam perjalanan waktu, ya masyarakat pasti selalu dihadapkan pada pilihan agar dapat memutuskan mana yang terbaik. Ya, dan masyarakat pun juga harus fokus dan berpikir lebih bijaksana. Begitu juga dengan pejabatnya yang harus lebih mengayomi masyarakatnya, tidak hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri dan juga golongan seperti itu. Kartu ini juga bisa berarti adanya kemungkinan akan menempuh perjalanan jauh bagi beberapa pejabat ataupun pemangku kepentingan seperti ya untuk mungkin mengadakan inspeksi ke beberapa daerah di Indonesia. Sedangkan kartu yang terbalik itu artinya bahwa sepertinya untuk pemerintah sendiri di Indonesia itu perlu mengatasi situasi yang melibatkan paksaan yang bertentangan dengan keinginan daripada negara sendiri. Jadi akan ada beberapa penundaan ataupun ada beberapa kondisi di mana masyarakat agak frustasi dengan kondisi yang terjadi di secara politik ya di Indonesia sebenarnya di bulan Mei ini. Dan hati-hati juga terhadap perencanaan yang salah dari pemerintah seperti itu ya. Jadi sebagai pihak pemerintah, besar harapan saya Anda-Anda yang duduk di pemangku kepentingan itu bisa lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan karena sangat sensitif sekali di bulan Mei ini. Sedangkan di kartu ketiga ada kartu The Sun. The Sun sendiri disimbolkan dengan matahari yang menyinari seorang anak kecil yang sedang menunggang kuda ya. Jadi seperti halnya anak kecil yang masih dipenuhi dengan pikiran yang positif dan penuh dengan canda tawa, kartu ini juga melambangkan kehidupan yang penuh dengan cinta, bahagia, dan sejahtera. Dan kehidupan itulah yang sepertinya yang diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia di bulan Mei ini. Tapi sepertinya kembali lagi gitu ya pemirsa ya, karena kartu The Sun ini adalah kartu yang disimbolkan dengan anak kecil. Tapi seperti halnya anak kecil gitu ya pemirsa ya, masih perlu banyak belajar. Jadi masyarakat pun sepertinya di Indonesia sendiri diminta untuk lebih terus mengembangkan diri ya, industri-industri kreatif maksudnya di sini ya, untuk bisa lebih dikembangkan. Jadi untuk bisa memajukan negara itu masyarakat harus bisa lebih aktif lagi mengembangkan industri kreatif, dan saat ini adalah saat yang tepat di bulan Mei ini untuk masyarakat terus maju dan berkembang. Ingat, kesuksesan masyarakat sudah di depan mata, tinggal sejauh mana pemerintah ingin membantunya dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung.
kadang itu kebijakannya nggak mendukung. Nah, itu yang membuat terkadang masyarakat ingin maju pun susah seperti itu ya. Nah, itu yang mungkin dipertimbangkan oleh masyarakat, oleh pemerintah sendiri untuk bisa memajukan masyarakat di bulan Mei ini. Next, dari sisi sosial dan budaya. Nah, dari sisi sosial dan budaya, di sini ada kartu The Fool, ya, ada kartu The Sun tapi posisinya terbalik, dan ada kartu The Hermit posisinya terbalik. Ya, yang pertama kartu The Fool dari sisi sosial dan budaya. The Fool di sini disyaratkan atau disimbolkan dengan seorang anak muda yang sedang berjalan sambil membawa tas dan setangkai bunga. Dia tidak menyadari sama sekali akan adanya jurang di depan dia. Sama seperti gambarnya, kartu ini juga menggambarkan perasaan yang sedang bingung, masyarakat yang sedang bingung dan terjebak dalam situasi yang serba salah. Ya, serba salah. Di satu sisi mereka harus melakukan ini untuk bisa menyambung hidup, di satu sisi dia terbentur dengan aturan, gitu ya. Itu yang mungkin terjadi di masyarakat sekarang. Selain itu, kartu ini juga berarti bahwa Anda sebagai pemerintah atau sebagai pemangku kebijakan ya yang di Indonesia seperti itu ya, akan membuka satu lembaran baru dalam hidup atau mungkin akan memberlakukan sebuah aturan baru di bulan ini. Tetapi ingat untuk bisa meningkatkan kewaspadaan dan mementingkan kepentingan masyarakat luas, tidak hanya diri sendiri ataupun golongan seperti itu. Next, yang kedua ada kartu The Sun yang posisinya terbalik. Jadi kartu The Sun ini sendiri disimbolkan dengan matahari, ya, matahari yang menyinari seorang anak kecil yang sedang menunggang kuda, sama seperti halnya anak kecil yang masih dipenuhi dengan pikiran positif. Nah, kartu yang terbalik ini sendiri berarti di sosial budaya kemungkinan di Indonesia di bulan Mei ini beberapa masyarakat akan kehilangan keyakinan diri atau kehilangan keyakinan akan kepemimpinan atau mungkin pemimpin mereka, gitu ya. Karena apa? Karena beberapa keinginan dari masyarakat belum terpenuhi. Sehingga sebagai pemimpin yang baik, gitu ya, sebagai pejabat yang baik atau sebagai pemangku kepentingan yang baik, Anda harus menjadi aspirasi atau istilahnya fasilitator aspirasi bagi rakyat Anda sendiri. Jika Anda mau masyarakat Anda memiliki keyakinan yang penuh kepada kepemimpinan Anda. Jadi hati-hati juga, kemungkinan besar akan ada permainan politik ya, akan ada permainan-permainan yang tidak baik di belakang yang akan terungkap di bulan Mei ini sepertinya, dan akan viral sepertinya di bulan Mei. Jadi siap-siap saja. Next, yang ketiga ada kartu The Hermit. The Hermit sendiri yang posisinya terbalik ya, disimbolkan dengan seorang pria tua yang membawa lentera. Kartu ini melambangkan saatnya untuk bisa merenung dan mencari pencerahan dalam hidup. Jadi terkadang masyarakat di bulan Mei ini terlalu terburu-buru dalam hal mengambil keputusan, dan ini pun berlaku secara langsung maupun di media sosial seperti itu ya. Nah, sekaranglah saatnya untuk masyarakat semua termasuk pejabat dan juga pemangku kepentingan seperti itu ya, menganalisa segala sesuatu lebih dalam lagi agar bisa mendapatkan keputusan yang tepat. Sedangkan kartu ini terbalik sendiri artinya kemungkinan besar ada pejabat atau mungkin oknum yang memiliki ketidakmampuan untuk berkomunikasi. Dan terbukti ketidaksabaran dari masyarakat akan membawa hal tersebut akan menjadi jauh lebih rumit di bulan Mei ini. Baiklah pemirsa semua, itu dia prediksi Indonesia di sepanjang bulan Mei 2022. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada sesuatu hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf seperti itu ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah prediksi. Semoga prediksi ini bisa sebagai sebuah lonceng pengingat untuk kita semua agar ke depan bisa lebih hati-hati, gitu ya pemirsa ya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk tetap selalu support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.